Assalamualaikum, selamat datang di Pawon Cerita. Cerita yang disajikan hangat dari dapur dengan racikan terbaik. Selamat menikmati. Namaku Arif. Tahun lalu, saat aku cuti kerja, aku memutuskan pulang kampung ke rumah nenek di desa kecil di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Aku butuh ketenangan, jauh dari kebisingan kota, dan rumah nenek yang berdiri sendiri di ujung area persawahan terlihat sangat ideal untuk menyepi. Tapi aku tidak tahu bahwa ketenangan itu akan berubah jadi sesuatu yang mengubah hidupku. Nenek sudah meninggal setahun sebelumnya, tapi rumah itu tetap terawat. Kata warga, meski kosong, rumah itu masih hidup. Aku kira itu cuma ungkapan orang desa. Aku salah besar. Malam pertama, aku tidur di kamar nenek. Udara dingin menusuk meski jendela tertutup. Jam 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi bau. Bau anyir, seperti darah bercampur tanah basah. Aku pikir mungkin tikus mati di loteng. Tapi ketika aku buka pintu kamar, bau itu makin kuat. Dan aku melihat ada jejak tanah basah, seperti tapak kaki, menuju dapur. Aku nyalakan lampu. Tak ada siapa-siapa. Tapi kulihat piring di meja bergerak sendiri, pelan, lalu jatuh, pecah. Aku membeku. Hari berikutnya aku tanyakan ke tetangga sebelah, Pak Darto. Ia hanya bilang, kalau malam bawa anyere, jangan keluar kamar, biarin aja lewat. Aku tanya maksudnya, tapi dia cuma tersenyum kecut. Malam kedua lebih parah. Aku tak bisa tidur. Jam 2 pagi, suara kursi di ruang tamu seperti digeser-geser. Aku keluar. Dan aku melihat sosok perempuan tua. Rambut panjang tergerai, duduk di kursi yang biasa diduduki nenek dulu. Tapi wajahnya tidak kelihatan. Dia menunduk. Tangannya penuh darah. Aku ingin lari, tapi kakiku lemas. Lalu ia mendongak perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam seluruhnya. Giginya tajam seperti binatang. Dia tersenyum. Aku menginap di rumah Pak Darto malam itu. Aku tak berani kembali. Dan akhirnya aku tahu kisah sebenarnya. Ternyata dulu rumah itu bukan milik nenek, tapi dibangun di atas tanah bekas kuburan massal zaman penjajahan. Nenek pernah cerita, tapi tak pernah mendetail. Dan perempuan yang kulihat itu adalah arwah salah satu korban yang dulu dikubur tanpa nama. Konon katanya, arwahnya tidak pernah tenang karena tubuhnya tidak utuh saat dikubur. Dan rumah nenek jadi tempat dia menampakkan dirinya sejak kosong. Ada juga kisah soal suara tangisan anak kecil tengah malam, suara gamelan yang tak pernah jelas dari mana sumbernya, dan orang-orang yang kerasukan saat lewat depan rumah setelah maghrib. 3 malam terakhir, aku paksakan kembali ke rumah. Aku pikir mungkin aku bisa bantu mengistirahatkan roh itu. Aku pasang kamera di ruang tamu, ruang tengah, dan dapur. Aku juga bawa kembang 7 rupa dan air doa, seperti saran seorang dukun di pasar. Tengah malam, kamera merekam hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Piring bergerak sendiri, sosok putih melayang, bahkan ada detik di mana kamera merekam aku sedang tidur. Padahal semua pintu terkunci dan tak ada yang menyentuh kamera. Dan yang paling menyeramkan, ada rekaman detik-detik saat wajahku berubah. Seolah aku sedang kerasukan.
tapi aku tak ingat apa-apa. Akhirnya, aku memutuskan menjual rumah itu. Tapi tidak ada yang mau beli. Bahkan, warga desa tak ada yang mau sekadar masuk ke dalam. Sampai hari ini, aku masih simpan rekaman-rekaman itu. Tapi aku tak pernah berani memutarnya lagi. Dan setiap malam Jumat, entah kenapa, aku masih mencium bau anyir itu. Bahkan di apartemenku yang sekarang, jauh dari desa, jauh dari rumah nenek. Mungkin dia belum selesai denganku. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di cerita horor lainnya.